Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya? Ya, Alhamdulillah kalau baik. Ada absennya? ada. Di sini juga saya absen supaya dilihat dulu apakah ada yang tidak masuk atau tidak. Nanti kalau dipanggil bilang hadir ya. Ya. Agil Juliansyah, Hadir. Ahmad Gunawan, Hadir. Irwan Syah, Hadir. Minta, Hadir. Muhammad Iqbal, Hadir. Muhammad Rizal Basir, Hadir. Muhammad Rizky Sihab, Muhammad Rafi, Hadir. Nopi Widianingsih, Hadir. Rismawati, Hadir. Rusli, Hadir. Siti Nurhalifa, Hadir. Siti Sarah, Siti Syaidah Nafisah, Hadir. Sri Renasari, Surya, Hadir. Yoga Putra Andika. Hadir. Hadir semua ya berarti ya. Ya. Pada pembelajaran kita kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pendidikan agama Islam yang kemarin kita masuk di sudah beres ya, yaitu bab tentang munakahah atau pernikahan. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, bab 11 ini, yaitu tentang ilmu mawaris. Ada yang pernah dengar istilah mawaris? Belum. Ya. Kalau warisan pernah dengar? Sering. Sering ya itu ya. Kadang kalian pun kalau setelah lulus dari sekolah biasanya ada adik kelas yang minta mana tuh warisannya gitu kan? Ya, Nah, Atau misalkan mana tuh bajunya dieukeun setelah tidak sekolah diwariskan kan? Ya. Itu juga bisa disebut dengan warisan. Warisan. Jadi warisan itu salah satu ilmu yang sekarang itu sudah kurang. Bahkan orang-orang itu kemungkinan hanya baca saja tapi tidak dilaksanakan. Kita lihat saja di dalam Al-Quran surat An-Nisa itu dijelaskan di situ ya. Ini pengetahuan awal dulu untuk kalian bahwa di dalam surat An-Nisa itu dijelaskan sekali dengan detail tentang warisan. Tapi kita itu hanya membacanya saja. Ya. barang-barang. Ya, tanpa membaca artinya atau meneladani isi kandungan dari surat An-Nisa tersebut. Ya. Di situ dijelaskan bahwa hukum waris, ya, warisan itu kan artinya berarti hukum waris. Hukum waris itu dijelaskan di awal surat An-Nisa dan di akhir surat An-Nisa. Tapi orang-orang itu tidak menggunakan, bahkan ada istilah kenapa perempuan setengah, laki-laki satu bagian kan? Itu kan yang jadi pertanyaan, yang jadi tanda tanya besar, kenapa anak perempuan itu setengah, laki-laki satu. Yang jadi pertanyaan kita harusnya balikin. Anda membaca nggak surat An-Nisa? Dan pasti yakin mereka membaca, tapi tahu nggak di surat An-Nisa itu ada istilah seperti itu? Untuk perempuan setengah, untuk laki-laki satu. Itu disebut dengan warisan. Ini intermezzo saja ya. Jadi ternyata kita itu membaca tapi tidak tahu isinya. Inilah yang jadi patagonis kita. Yang akan kita bahas pada kali ini, nanti sistemnya saya ceramah dulu, kalian boleh bertanya ya nanti. Ya. Yang pertama yaitu pengertian dari ilmu waris itu sendiri. Ilmu waris disebut juga dengan ilmu parqim. Ini salah satu ilmu yang dalam hadis dan dalam keterangan itu disebutkan. Kalau kita lihat ya, jadi ilmu mawaris ini adalah
ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'allamul faraid fa innaha min dinikum wa innaha nisful ilmi wa innahu awwalul ilmin yunza'u min ummati. Artinya, belajarlah kalian ilmu faraid atau ilmu warisan. Kenapa? Karena ilmu warisan itu adalah setengah dari agama. Dan setengah dari ilmu. Jadi setengahnya ilmu warisan, setengah lagi ilmu yang lain. Dan ilmu faraid atau ilmu waris ini adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Cara mencabutnya gimana? Bukan Allah dipohonkan kabel, bukan. Tapi dengan dicabutnya ulama-ulama, orang-orang yang mengerti dengan ilmu warisan ini. Sehingga, dan yang lainnya apa? Di masyarakat tidak ada lagi yang menggunakan ilmu warisan ini. Itu sangat menjadi, ternyata udah terus ada di akhir zaman. Salah satu ciri kiamat kecil itu adalah dicabutnya ilmu faraid atau ilmu warisan. Dan hukumnya mempelajari ilmu mawaris atau ilmu faraid ini adalah fardu kifayah. Jika satu kampung atau satu desa tidak ada orang yang mengerti dengan ilmu faraid atau ilmu waris, maka dosanya untuk semuanya, sekampung itu atau sedesa itu. Ya, jadi fardu kifayah itu kan cukup dengan satu orang yang paham dan yang tahu hukum mempelajarinya, dan hukum tahunya itu adalah fardu kifayah. Sama seperti memandikan mayit di jenazah, ya kan? Ada satu orang yang memandiin, maka dosanya gugur semua. Jika tidak ada yang memandikan, jenazah tersebut dibiarkan telantar, maka hukumnya dosa semua. Nah, apa sih yang disebut dengan warisan ini? Di dalam kita menggunakan, selain menggunakan buku, menggunakan, karena mawaris ini harus banyak referensi. Dalam kitab Rohbiyah yang disebut dengan waris atau faraid itu adalah lugotan al-baqa wa intiqalu syai' min qauli ila qauli akharin. Yang disebut dengan warisan itu secara bahasa memindahkan sesuatu perkara dari satu kaum ke kaum lain. Misalnya, ini kan spidol dari saya kan, dikasih ke Sihab, maka itu namanya waris, wariskan. Nah, itu secara bahasa. Tapi secara istilah yang disebut dengan warisan adalah hakun qabilin litajza yathbutu limustahiqihi ba'da mauti-man kana lahu dalika likibri qurabatin bainahuma aw nahwiha karjaujiyati wal wila'i. Menurut Sarah, yang disebut dengan warisan itu adalah hak orang yang menerima atas suatu bagian yang ditetapkan bagi hak yang menerima bagian tersebut setelah meninggalnya orang yang memiliki bagian harta itu, karena adanya kedekatan keluarga antara keduanya atau sejenisnya seperti pernikahan dan kekerabatan. Ini sangat penting ilmu warisan ini. Tadi salah satu yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pertama adalah ilmu warisan. Hukumnya itu fardu kifayah. Sama seperti mempelajari ilmu palak. Palak bisa menentukan tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal, itu disebut dengan ilmu palak. Salah satunya kajiannya itu pun fardu kifayah. Nah, salah satunya yaitu ilmu warisan. Nah, warisan ini secara garis besarnya itu kenapa bisa diwariskan? Karena kenapa ada ilmu tersebut? Karena zaman dahulu kala warisan itu hanya pada satu orang saja. Sebelum adanya Islam, itu warisan hanya untuk laki-laki dan yang paling kuat. Anak kecil, aki-aki, kakek-kakek, nenek-nenek, perempuan itu tidak diberikan warisan. Jika ada kerabatnya yang meninggal, maka diberikan kepada orang yang laki-laki dan orang yang berkuasa. Oleh Islam dirubah itu semua, akhirnya perempuan pun dapat. Seperti kenapa sih
Ada ayat kan seperti yang kemarin kita bahas tentang menakahan fankihu mata balakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah olehmu hai laki-laki perempuan yang kamu sukai 2, 3 atau 4. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah, maka kalau kamu tidak takut untuk maka ketika kamu takut karena tidak bisa adil, maka cukup 1. Ya kan? Disitunya gitu. Jangan sepotong para laki masa potong pakium atau balakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Beres gitu kan? Padahal tidak diteruskan lagi ayatnya. Setelah diteruskan dan awal ayatnya itu bukan tentang pernikahan, tapi tentang memiliki abid atau hamba sahaya perempuan. Dan di situ 2, 3 atau 4 itu ada konteksnya. Konteksnya itu ketika kamu sayang dengan anak yatim, nikahilah. Jadi ternyata harusnya dengan perempuan yang sudah punya anak yatim, artinya punya anak, dengan anak kan. Di situ kan gitu. Kadang-kadang kita itu konteksnya itu dipotong gitu. Tapi gimana kalau misalkan dengan perawan ya nggak apa? 2, 3 atau 4 kan boleh juga gitu. Biar ketika kamu tidak bisa adil cukup 1. Nah begitu pun dengan warisan ini. Warisan ya. Yang bisa ada 4 orang. Kalau tidak salah ya, 1 karena pernikahan, 2 karena kekerabatan darah ya, 3 karena wali itu jadi membebaskan hamba sahaya, dan yang keempat itu diakibatkan dari agama karena beragama Islam. Jika ada orang yang meninggal tidak punya ahli waris satupun, maka ahli warisnya seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam. Nanti kita akan bahas siapa-siapa saja yang akan termasuk ke dalam ahli waris dan pembahasan tentang warisan ini. Pengertiannya seperti itu ya. Jadi artinya yang disebut warisan itu adalah harta yang diberikan kepada ahli waris dari orang yang telah meninggal. Dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup atau orang-orang yang termasuk ke dalam waris. Dan sebagai awalnya ahli waris itu bukan hanya mewariskan harta, tapi mewariskan juga hutang dan kewajiban-kewajiban lainnya. Contoh, ini kan kebanyakan ahli waris teh harta gawe doang ya kan, padahal enggak hutangnya pun. Misalkan nih, ketika si mayit itu mempunyai hutang 1 miliar, misalkan 2 miliar lah, lesnya 2 miliar, maka untuk perempuan itu setengah bayar hutangnya, sedangkan laki-laki 1. Jadi bukan hanya hartanya saja, hutangnya pun harus diwariskan. Atau enggak kodok sholat, ya kan? Sholat nih, tidak sholat kan? Misalkan dikodok kan? Itu pun sama, perempuan itu cuma setengah dan 1. Nah, warisan itu bukan hanya kepada anak, pada istri, bapak, ibu, paman, itu juga akan ada dapat warisan. Nanti kita akan bahas. Nah, sebelumnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu, silahkan. Nanti kalau misalkan mau bertanya, acungkan tangan, sebutkan namanya dan apa pertanyaannya. Sebelum kita lanjutkan ya. Bapak, aku mau nanya. Silahkan. Kan kalau misalnya Namanya dulu. Oh iya. Aku nama saya Nafis, mau bertanya tentang ilmu warisan dalam lingkungan keluarga. Kalau misalnya apa teh namanya teh ngebagiin warisan itu ketika si orangnya masih hidup atau udah meninggal? Nah itu yang jadi pertanyaan kan. Banyak asumsi di kita, warisan itu pokoknya yang dikasih dari orang tua kita kepada kita, mau hidup ataupun meninggal, itu disebut warisan. Tidak, warisan itu tadi jelas dari orang yang telah meninggal. Kalau orang yang masih hidup, apa itu namanya? Namanya hibah. Pemberian aja, memberi gitu dari orang tua ke anak, itu namanya hibah. Kalau hibah ada aturannya enggak? Tidak ada kalau hibah. Kalau warisan ada aturannya, harus segini-segini. Kalau hibah, misalkan nih
masih hidup, si perempuan dikasih 2, si laki-laki dikasih 1, boleh nggak? Boleh, karena kan itu masih milik si orang tuanya, hibah lagi. Jadi nggak bisa disamakan gitu ya. Jadi itu mah hibah nggak bisa. Ya, gitu ya. Jadi setelah meninggal itu warisan, ketika hidup namanya hibah. Ada lagi? Ya dulu boleh. Kalian siap dulu ya. Nama saya Muhammad Husni Shihab, mau bertanya. Kan di surat An-Nisa sudah dijelaskan bahwa warisan itu untuk laki-laki 1 dan perempuan itu setengah. Nah itu kenapa Pak? Karena gini, sederhananya kenapa seperti itu tadi. 1, karena kewajiban seorang istri itu hanya kepada suaminya, tidak kepada orang tuanya, mau orang tua laki-lakinya ataupun orang tua dirinya, tapi kewajibannya itu kepada suaminya. Kalau istri nih, jadi otomatis kalau apa-apa ya 1 kan ke suaminya doang. Tapi kewajiban seorang suami itu wajib kepada istrinya, plus wajib kepada orang tuanya, plus wajib kepada mertuanya. Jadi otomatis lamun mereknya kalau ngasih selain kepada istrinya, ngasih juga ke orang tuanya, ngasih ke mertuanya. Makanya dibagi lebih banyak daripada perempuan. Karena secara kodrati wanita itu harusnya itu mendapatkan dari suaminya. Suami yang mencari gitu. Udah ya, seperti itu. Kenapa harus 2:1 itu secara logika sederhananya. Dan adil itu bukan artinya harus sama rata. Contoh, maaf, yang disebut adil itu bukan si ini diberi 2.000, si ini diberi 2.000 disamakan. Enggak. Misalkan Shihab punya adik Shihab di SMP dan 1 lagi di PAUD. Kira-kira kalau disamakan, berarti ngasih uang pun harus sama. Kalau adil itu sama. Shihab dikasih 10.000, PAUD pun dikasih 10.000. Beda apa sama? Beda kan? Beda. Kenapa? Karena kebutuhannya itu berbeda. PAUD itu cukup dengan 2.000, sedangkan kalian tidak cukup dengan 2.000 karena harus beri kuota lah, misalkan namanya, dan lain sebagainya. Jadi itu yang disebut dengan adil itu adalah menempatkan sesuatu di dalam tempatnya. Ya. Karena bahasanya imkanu syai' pisai pimakanihi, menempatkan sesuatu di tempatnya itu disebut dengan adil. Ada lagi tadi? Ada Pak. Nama saya akan bertanya Pak. Kan tadi Bapak sudah bilang ya bahwa kalau orang yang belum meninggal itu namanya hibah. Tapi gimana kalau semisal orang tersebut sudah mengasih wejangan? Ini buat ini buat ini. Ini buat ahli waris yang 1, ini buat ahli waris yang 1. Jadi udah dibagi-bagi. Itu wasiat. Itu wasiat. Jadi beda lagi. Itu wasiat. Beda pembahasan. Jika yang meninggal nih masih tahu ini itu wasiat bahasannya. Nantinya diwasiat. Terus kalau gitu apa pembagiannya gimana Pak? Apakah kita bisa sebagai saya misalkan ahli waris nih, apakah saya bisa saya pengen ini? Oh kan itu wasiat. Jadi sudah ada ketentuannya. Yang terpenting tidak melebihi batasnya. Ada batas tingginya gitu. Nggak boleh lebih dari ini. Gitu. Kalau misalkan masih ada batasnya itu ya disesuaikan aja, disesuaikan dengan bahasa dari orang yang mewasiatkan. Jadi ada perbedaannya, ada hibah, ada wasiat dan ada waris. Itu perbedaan lagi. Banyak ya Pak? Banyak. Sedekah, zakat itu sama tuh. Infak, ya kan, nafkah. Terus apa lagi yang berhubungan dengan uang ya? Dengan harta ada sedekah, zakat, infak, wakaf. Ya. Terus ada lagi nafkah. Terus ada lagi tadi wasiat, hibah, hadiah, dan ada lagi warisan. Itu harta tuh. Itu banyak kan? Iya. Nah kita itu ternyata masih jauh, ternyata ya, masih bingung. Permasalahan tentang riba saja itu pun bingung. Yang disebut dengan riba itu yang mana?
Sekarang saya akan question mark ke kalian. Masalah yang sering dipakai adalah riba dan riba. Yang jadi pertanyaan, riba itu apa? Kita pun masih berarti kita harus banyak belajar. Kita belajar sama-sama. Ya, ada lagi? Oke. Kalau begitu untuk pertemuan kita pada kali ini karena sudah waktunya ganti pelajarannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan kembali di besok ataupun di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang pembagian warisan itu sendiri, faraid itu sendiri. Jadi sangat luas sekali ilmunya, bahkan jadi ilmu tersendiri yaitu ilmu faraid. Kalian kalau ingin belajar ilmu faraid, pelajari ilmu matematika, khususnya tentang pecahan. Kalau kalian pecahannya sudah bisa, wah, udah hebat. Oke, terima kasih. Kita tutup saja pembelajaran kita ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.